Haleluya. Halo, Rahman 8 saudara-saudara. Kita berdiri di sini untuk berbicara tentang target ilahi. Ya, kita sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi orang beriman, tapi Tuhan juga memberikan tugas kepada kita ini untuk memiliki target. Ya, itu target ilahi. Yang pasti target ilahi itu mengenai jiwa-jiwa, saudara. Seperti saudara dan saya adalah jiwa. Ya. Kalau dunia diciptakan, terutama manusianya, menjadi perhatian Tuhan, inilah yang ditargetkan sebagai tujuan atau rencana Allah di dalam hidup manusia. Ya. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki tujuan atau memiliki target. Ya. Terlebih Allah, Bapa yang Maha Kuasa, memiliki target yang sangat penting. Sebab sifatnya targetnya adalah jiwa-jiwa atau hidup yang kekal. Ya. Kalau target manusia kita sudah tahu semua ya, saudara. Dengan kemajuan teknologi ini pun sebagai target manusia yang tertinggi mungkin ya. Teknologi kemajuannya luar biasa ini. Waduh, kejar-kejaran, saudara. Membuat teknologi baru. Tetapi Allah melihat manusia dunia ini seperti apa? Berlari-lari tanpa memiliki target ilahi. Berlari-lari seperti meninju angin, kata Paulus. Ya, berlari-lari tanpa tujuan, tanpa ketentuan. Ya, tanpa ketentuan yang pasti. Karena apa? Target manusia itu pada umumnya adalah, orang katakan, target yang sekuler. Ya, kepentingan kebutuhan sehari, pekerjaan, ilmu lah, ya, semua bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, wah, mengusahakan hasil bumi, mengusahakan juga apa yang ada dalam bumi, ya. Mengusahakan supaya mereka sangat menghargai sekolahnya, mengejar S1, S2, S3, akhirnya toh sama halnya dengan S lilin. Ya, cuma artinya sia-sia maksud saya, saudara. Akhirnya berakhir dengan sia-sia. Apa-apa, hal-hal yang sekuler ini sampai di kuburan. Sampai di kuburan sudah selesai. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, memberikan atau menugaskan ada target di dalam bumi, di atas bumi ini, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang percaya, supaya memiliki target. Dan sekarang ini saya akan membuka Alkitab kita yang di dalam Wahyu 21 ayat 8. Ya, saudara. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Waduh, suara apa ini, saudara? Suara yang nyaring ini, apakah berupa trompet, ataukah bahasa roh, atau bahasa Allah? Ya, suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Ya, diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini target terakhir. Dan di dunia ini seperti satu kesempatan untuk memperoleh target itu.
Allah menghendaki supaya semua datang kepada Dia, memberi kesempatan kepada semua. Tuhan tidak menepati janjinya, kata 2 Petrus 3:9. Tidak lupa menepati janji. Coba ya, kita baca saudara. 2 Petrus 3:9 ini, Tuhan tidak lalai. Ya. Tidak lalai menepati janjinya. Ya. Saya dulu saudara. Oh, bukan ada. Sebentar saudara ya, maaf ya. Oh, alah. Dua Petrus 3 ayatnya yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Tidak lupa saudara. Tuhan kok lupa? Ya enggak lah. Tuhan tidak lupa, tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, orang nggak ngereken lah saudara. Dianggap tidak ada apa-apa. Ya. Dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Loh, sabar saudara. Kesabaran Tuhan itu luar biasa saudara. Kita dari umur 0 sampai hari terakhir tetap sabar. Sekalipun keadaan kita tidak baik maupun baik, keadaan kita buruk maupun tidak buruk, tetap sabar. Ya. Kesabaran Tuhan ini luar biasa saudara. Ya. Menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ya sabar terhadap kamu loh, terhadap kamu, siapapun orangnya sebenarnya saudara, terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa loh. Tuhan itu cintanya luar biasa saudara. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Sebab itu dia sudah mempersembahkan Yesus Kristus sebagai korban tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Jadi Tuhan ini begitu sabar menunggu kita sampai kita ini datang kepada Dia. Ya. Sekalipun kita sudah mendengar tentang cerita Tuhan Yesus dan begitu kesabarannya, pengorbanannya, penderitaannya, ajarannya, ya. Bagaimana Dia selalu berusaha supaya manusia ini memilih hidup yang kekal. Tapi apa katanya? Tuhan tetap sabar, nggak banyak yang milih. Tapi sebagai anugerah orang yang memilih, itu satu kesempatan yang indah. Sebab kita diberi janji oleh Tuhan itu, janji yang indah sekali. Di sini dikatakan tadi, di dalam Wahyu 21 tadi saudara, Wahyu 21 tadi, ayat yang ke-9, 8. Tetapi orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya loh, orang yang tidak percaya dianggap orang yang penakut, ya saudara. Orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh loh, orang bunuh saya enak ya zaman sekarang ini, waduh. Orang-orang sundal loh, sundal saudara. Main seks di mana-mana itu sundal saudara. Mereka bukan berhubungan dengan istrinya sendiri, tapi dengan orang lain. Itu sama dengan persundalan, saudara. Ya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ya menciptakan hal yang tidak betul. Penyembah berhala, itu termasuk orang serakah, saudara. Cinta uang itu juga penyembahan berhala. Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara, tadi Wahyu 21 ayat 3 menjelaskan bagaimana kita harus mencapai di sana. Ya. Kita harus sana. Aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kita inilah kemah Allah, saudara, sekarang ini.
Jadi kesempatan kita sekarang sangat sempit, saudara. Kalau kita nggak gunakan dengan baik-baik, ya. Kemah Allah ada di dalam kita. Kemah suci atau bait suci itu ada di dalam kita, ya. Bagi mereka yang memiliki roh Allah di dalamnya, dialah yang akan menjadi kemah suci atau bait Allah. Sebab sudah diperintahkan dari zaman Musa supaya kita mendirikan mesbah ilahi. Ya. Buatkanlah aku kemah suci, kemah Allah, bait suci di dalam, supaya aku bersama-sama kamu, supaya aku tinggal bersama-sama kamu, supaya aku tinggal di dalammu. Ini rencana Tuhan sampai sekarang masih berlaku, bahkan sampai yang akan datang. Ya. Di sini manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa, saudara. Kesempatan ini dalam Perhubungan 8 ini, saudara-saudara, peran Roh Kudus di akhir zaman. Pada Perhubungan 8 inilah kita harus mulai memikirkan tentang target ilahi ini. Sebab target ini sifatnya kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Mulailah berpikir sekarang untuk memiliki target. Beritakan berita sukacita, Injil keselamatan ini kepada setiap orang. Orang-orang dekat kita, orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang kita cintai. Percayalah bahwa Anda akan hidup kekal dan Anda tidak sia-sia. Banyak kesia-siaan dan penyesalan orang pada saat itu karena mereka tidak mengenal target ilahi. Terlebih dahulu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang dipilih Allah, orang yang ditentukan, ya. Rom 1 ayat 7, engkau dipilih untuk disisihkan, diselamatkan, disucikan, ya. Kamu dipilih untuk disisihkan, ya, menjadi orang-orang kudus, menjadi orang pilihan Allah, dipilih untuk mewarisi target dan hidup kekal. Itulah tujuan yang terutama sekali dari Bapa di Sorga. Melalui Tuhan Yesus dan peran Roh Kudus di akhir zaman inilah kita akan memiliki hal yang ajaib. Ya, langit dan bumi dan segala unsur-unsur dalamnya akan hancur demikian rupa. Apa yang harus kita lakukan? Harus makan lenyap dan tinggal manusia di hadapan Allah. Mereka hidup atau mati sekarang ini yang menentukan. Saudara saya, hidup atau mati, surga atau neraka, pilihan itu ada sekarang. Marilah kita milih sekarang untuk hidup kekal. Percaya Yesus dan mendengarkan suaranya, tidak bayar. Saudara, mendengar Yesus dan percaya akan berubah dari alam maut kepada alam baka, hidup kekal. Saudara tak dilepaskan dari maut dan menuju surga yang mulia. Terima kasih atas perhatian saudara. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur